Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan termotivasi untuk belajar. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengkaji terkait dengan konsep kelipatan dan faktor suatu bilangan serta bilangan prima dan faktor prima. Baik, ini adalah kenapa Anda harus mengkaji ini ya. Gambaran kenapa harus mengkaji ini tidak lain adalah supaya nanti pemirsa sekalian bisa dengan mudah ketika akan berhadapan dengan materi KPK dan FPB serta nanti tuntutan penyelesaian masalah yang melibatkan KPK dan FPB. Baik, setelah mempelajari bagian ini, pemirsa semua diharapkan mampu yang pertama sekali adalah menentukan kelipatan suatu bilangan, menentukan faktor suatu bilangan, kemudian memahami bilangan prima, kemudian memahami faktor prima. Mari kita lihat satu persatu apa yang akan pemirsa dapatkan dari video kali ini. Yang pertama adalah terkait dengan kelipatan suatu bilangan. Jadi kelipatan suatu bilangan itu tidak lain adalah hasil perkalian yang dilakukan antara sebuah bilangan dengan bilangan asli. Bilangan asli tersebut adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Mari kita perhatikan, kita kaji berikut ini. Jika semua bilangan asli kamu kalikan dengan 2, maka diperoleh bilangan kelipatan 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kenapa? Karena 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8, 2 kali 5, 10, 2 kali 6, 12, dan seterusnya. Jadi ini adalah salah satu alternatif ketika disuruh untuk menentukan kelipatan daripada suatu bilangan. Coba perhatikan ilustrasi berikut dengan menghitung loncat ya di pada garis bilangan. Itu loncat yang pertama, 2. Loncat yang kedua kita berada di 4. Ketiga kita berada di 6. Keempat berada di 8. Kelima berada di 10. Dan keenam berada di 12. Nah, ini. Jadi setiap karena namanya kelipatan 2, jadi kita loncat 2, kita berada di 2, kemudian kita loncat lagi 2, berada di 4, loncat 2 lagi, berada di 6, dan seterusnya sampai kita berada di 12 dan sebagainya, dan seterusnya pemirsa sekalian. Jadi dengan demikian kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kelipatan 3, siapa pemirsa? 3, 6, 9, 12, 15, ya, 18, 21, dan seterusnya. Baik, sekarang kita melihat faktor suatu bilangan. Faktor adalah pembagi habis dari suatu bilangan. Ya. Coba perhatikan ilustrasi berikut ini, ada disediakan 6 permen, pemirsa ya, untuk mewakili angka 6 ya. Kemudian kita akan melihat permen ini habis dibagi kepada siapa aja. Yang pertama adalah habis dibagi kepada satu orang. Bagaimana cara membaginya? Seperti ini pemirsa sekalian. Ya, oke. Ya, berarti 6 habis dibagi kepada satu orang. Berikutnya kita lihat untuk dibagi kepada 2 orang. Oke, cara baginya seperti ini pemirsa ya. Bagi-bagi satu persatu dulu ya. Oke, ini yang ketiga. Oke, ternyata 6 habis dibagi pada 2 orang dan setiap orang memperoleh 3 pemirsa. Baik, kita lihat yang untuk 3 orang berikutnya. Cara baginya dibagi untuk giliran pertama dulu masing-masing dapat 1 ya. Kemudian untuk bagian kedua ternyata 6 permen habis dibagi kepada 3 orang dengan masing-masing mendapat 2. Baik, untuk 4 dan 5 tidak ini di sini karena tidak habis dibagi pemirsa, dilanjutkan kepada dibagi kepada 6 orang. Ya, cara baginya seperti ini. Oke. 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 Oke, sampai habis, berarti 6 habis dibagi kepada 6 orang. Ya, 6 permen berarti habis dibagi kepada 1 orang.
2 orang, 3 orang, dan 6 orang. Dengan demikian, faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Karena kenapa? Karena definisi daripada faktor adalah pembagi habis dari suatu bilangan. Jadi, siapapun bilangan yang habis membagi bilangan yang dimaksud, maka itu merupakan faktor. Bagaimana pemirsa sekalian? Kita lanjut terkait dengan bilangan prima. Ya, jadi sering kita mendengar bilangan prima itu adalah bilangan yang habis dibagi dengan satu dan dirinya sendiri. Itu tidaklah salah, tapi dalam konteks ini biar lebih tegas, maka bilangan prima adalah bilangan yang tepat memiliki dua faktor. Apa itu faktor? Pembagi yang habis membagi bilangan. Ya, sekarang kita coba lihat beberapa contoh untuk kita lebih memahami siapa itu bilangan prima. Perhatikan faktor dari beberapa bilangan berikut ini. Faktor dari 2 adalah 1 dan 2. Karena 2 habis dibagi kepada 1 dan kepada 2. Jadi 2 adalah bilangan prima. Kenapa? Karena memiliki tepat 2 faktor. Faktor dari 3 adalah 1 dan 3. Jadi 3 adalah bilangan prima. Faktor dari 4 adalah 4 habis dibagi kepada 1, habis dibagi kepada 2, dan habis dibagi kepada 4. Jadi 4 adalah bukan bilangan prima karena memiliki 3 faktor. Faktor dari 5 adalah 1 dan 5. Jadi 5 adalah bilangan prima. Dengan demikian, yang merupakan bilangan prima adalah 2, 3, 5, dan seterusnya yang memenuhi atau yang tepat memiliki 2 faktor. Baik, kita lanjutkan sekarang adalah faktor prima. Faktor prima adalah faktor-faktor dari hasil perkalian yang merupakan bilangan prima. Dipahami baik-baik. Untuk menentukan faktor prima dari suatu bilangan dapat dilakukan dengan menggunakan pohon faktor. Coba kita perhatikan contoh. Tentukanlah faktor prima dari 12. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ya. K12, kemudian kita bagi dengan bilangan prima terkecil dulu. 2. Kemudian dibagi 2 dapat 6. Kemudian dari 6 dibagi lagi dengan bilangan prima terkecil 2. Kemudian menghasilkan 3. Karena 3 sudah merupakan bilangan prima, maka cara penyelesaian berhenti sampai di 3. Kemudian langkah berikutnya adalah kita tentukan faktor prima dari 12. Jadi faktor prima dari 12 adalah 2 dikali dengan 2 dikali dengan 3. Disimak baik-baik pemirsa sekalian. Oke, kita lanjut ya. Baik, tibalah kita di mari berlatih atau ayo kita berlatih ya. Tujuannya apa? Ini tujuannya adalah tidak lain supaya kita lebih memahami terkait dengan konsep yang telah kita pelajari. Di sini ada 4 soal karena tadi 4 hal yang harus kita capai dalam video kali ini. Yang pertama adalah tentukan kelipatan daripada 4. Sangat mudah tentunya pemirsa sekalian ya. Kelipatan daripada 4 itu tidak lain adalah 4, 8, 12, kemudian 16, kemudian 20, ya dilipat terus, kemudian 24, dan sebagainya. Atau boleh kalau untuk mudah, yang pertama adalah kita kali 1. Yang kedua adalah kita kali 2 dengan bilangan asli. Kemudian kita kali 3. Kemudian kita kali 4. Kemudian kita kali 5 ya. Sehingga dapatnya ini. Kemudian kita kali 6. Dapatnya 4 kali 6, 24. Jadi ini cara menentukan kelipatan. Yang kedua adalah faktor dari 10. Faktor adalah pembagi yang habis membagi. Jadi kita cek 10 habis nggak dibagi 1. Habis ternyata. Jadi 10 habis bagi 1. Maaf, ada gangguan nih. 10 habis dibagi ke 1. Kemudian kedua gimana? Habis dapat 5. Ketiga gimana? Tidak. Keempat gimana? Tidak. Kelima habis. Keenam
tidak, ke-7 tidak, ke-8 tidak, ke-9 tidak, ke-10 dan 10. Jadi ada tip dan trik di sini pemirsa. Jadi ketika kita akan menentukan faktor dari sebuah bilangan, maka lihat setengah daripada bilangan itu dulu. Oh, berarti kalau 10 dari angka 1 sampai angka 5. Nah, coba lihat di sini ada nggak yang habis dibagi di sini. Kemudian tidak perlu tinjau setelah ini kecuali bilangan itu sendiri 10. Jadi ini adalah tip dan triknya. Ya. Kemudian apakah 16 bilangan prima? Cek aja seperti tadi. 16 itu habis dibagi kepada 1, habis dibagi kepada 2, habis dibagi kepada 4, habis dibagi kepada 8, dan 16. Maka 16 bukan bilangan prima. Kenapa? Karena faktornya lebih daripada 2. Nah, kemudian apakah 17 merupakan bilangan prima? Kita cek. Faktor daripada 17 itu adalah 1 dan 17. Oh, dengan demikian 17 merupakan bilangan prima. Jadi ini pemirsa bagaimana? Tentu sangat mudah ya. Yang terakhir adalah tentukan faktor prima dari 18. Nah, tentukan faktor prima dari 18 berarti ingat kalau faktor prima itu adalah dengan kita membuat pohon faktor. Jadi cara membuat pohon faktor adalah ini 18 ya. Kita bagi dulu dengan bilangan prima terkecil berapa? Ternyata 2. Dapatnya 9. Kita bagi lagi dengan 2 bisa nggak? Kalau nggak ada berarti bilangan setelahnya. Berarti 3. Kalau kita bagi 3 dapatnya adalah 3. Oh, kalau sudah dapat 3 berarti ini sudah cukup berhenti sampai di sini. Kemudian kita tulis. Jadi faktor prima dari 18 adalah siapa? 2 kali 3 kali 3. Atau lebih lanjut nanti pemirsa boleh ditulis 2 kali 3 pangkat 2. Nah, ini pemirsa tentu sangat mudah dan sangat menarik jika kita mau mengkaji. Jadi apapun istilahnya, jika ada kemauan di situ ada jalan, maka matematika ini akan sangat mudah kita pahami. Baik pemirsa sekalian, sampai di sini saja dulu pertemuan kita untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya ya. Mohon berkenan untuk menekan subscribe. Tujuannya adalah untuk mendukung channel ini supaya saya terus dapat menghasilkan konten-konten pembelajaran matematika yang inovatif, yang bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.